Film kali ini menceritakan seorang ayah yang ingin membalas dendam karena sudah membunuh anaknya dalam tragedi perampokan. Apakah dia dapat membalasnya? Mari simak alur ceritanya sampai selesai. Di pagi hari, seorang ayah yang bernama Mogi dan anaknya mau liburan. Sebelum berangkat, Mogi ditelepon oleh temannya yang bernama Mike untuk mengawasi truk keamanan uang tunai. Setibanya di sana, Mogi meninggalkan anaknya di dalam mobil, lalu Mogi turun dan mengawasi dari tempat berjualan makanan. Tiba-tiba mobil jasa keamanan uang tunai dirampok oleh sekelompok orang yang berpura-pura menjadi pekerja jalanan. Di saat terjadi perampokan, mereka melihat anaknya Mogi di dalam mobil, lalu mereka menyuruhnya untuk keluar dari mobil dan tiarap. Lalu anaknya Mogi melihat kalau kedua petugas ditembak mati. Anaknya Mogi ketakutan. Setelah itu anaknya Mogi ditembak dan disaksikan oleh Mogi, lalu Mogi berlari ke arah anaknya dan Mogi pun kena tembakan. Mogi kena tembakan sampai Mogi koma di rumah sakit. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Mogi keluar dari rumah sakit lalu ke kantornya, kemudian bertemu istrinya di situ. Istrinya menceraikan Mogi karena anaknya mati di saat bersama Mogi, lalu Mogi marah kemudian memanggil teman-temannya dan mencari orang yang membunuh anaknya. Keesokan harinya teman-temannya pergi ke rumah di mana orang itu mungkin tahu semuanya. Mereka menyeret dia dan menyiksanya sampai dia mau mengaku. Tetapi dia memang tidak tahu apa-apa. Lalu temannya Mogi melapor ke Mogi kalau orang itu tidak tahu apa-apa. Lalu Mogi mengatakan kalau tidak mau mengatakan, Mogi akan menyiksa istrinya juga. Lalu orang itu mengatakan kalau hanya satu nama, yaitu geng Gasi bersaudara. Keesokan harinya mereka pergi ke markas geng Gasi bersaudara. Di sana Mogi dan teman-teman menginterogasi mereka. Lalu temannya Mogi melapor ke Mogi kalau walaupun mereka makhluk kotor tetapi bukan mereka yang melakukannya. Karena belum dapat orangnya, Mogi marah dan menembak satu persatu dan Mogi memberikan uang tutup mulut kepada perempuan yang di situ. Kemudian Mike bertemu Mogi di dalam mobil dan mengatakan, untuk tidak melakukan ini lagi. Mogi menyetujuinya dan Mogi akan kembali ke London untuk sementara waktu. Sesampainya di sana, Mogi mengubah identitasnya dari nama Mogi menjadi Patrick Hill dan riwayat pekerjaannya di Orange Delta Security. Keesokan harinya Patrick Hill pergi melamar pekerjaan sebagai petugas keamanan di perusahaan jasa pengantar barang berharga di kota Los Angeles. Tujuan dia bergabung dengan perusahaan jasa pengiriman barang berharga adalah untuk mencari pembunuh anak semata wayangnya yang terjebak di sebuah aksi perampokan. Setelah itu Patrick Hill bertemu seniornya yang bernama Bullet. Bullet memberi nama panggilan H kepada Patrick Hill dan mengetes Patrick. Ketika sedang mengikuti tes, Bullet mengatakan kepada H bahwa ia harus lolos dengan nilai 70. Kalau tidak, maka ia tidak akan bisa diterima untuk menjadi karyawan di sana. Hasilnya, H justru mendapatkan nilai pas 70 dan itu tak membuat Bullet curiga. Padahal sih sebenarnya itu sengaja kayaknya si H biar pas gitu. Kemudian Patrick Hill atau H resmi bergabung. Suatu hari, H berhadapan dengan para perampok yang menghadang mobil truk berisi uang dalam jumlah banyak. Karena kemampuan yang dimilikinya, H mampu mengalahkan para perampok tersebut seorang diri. Keberhasilan H sebagai anggota baru mendapat apresiasi dari rekan-rekannya. Suatu hari ada sekelompok perampok ganas yang berencana merampok di dalam pangkalan Fortico. Ternyata Bullet termasuk dalam sekelompok perampok itu. Dan menyuruh H untuk ikuti apa yang mereka mau. Bullet pun berhasil membawa masuk para perampok dan H pun terlihat sangat sabar. Kemudian perampok itu melakukan aksinya dan H menjadi sandera lalu diikat kakinya buat jaminan untuk mereka akan keluar hidup-hidup. Bullet juga menjadi sandera bohongan agar mereka bisa membuka gerbangnya, tetapi petugas lain melakukan perlawanan, kemudian disitulah terjadi baku tembak. Di mana sebuah perampok sedang mengisi uang ke dalam tas dan perampok lainnya sedang baku tembak. Disitulah H dengan gagahnya melakukan aksinya. H berhasil menumbangkan salah satu perampok dan H menyelamatkan kedua temannya. Kemudian H menyamar sebagai perampok dan membunuh perampok yang sedang memasuki uang ke dalam mobil. Setelah itu H menaruh handphone ke dalam tas untuk melacak keberadaan mereka. Kemudian H menolong kedua temannya karena mereka akan dibunuh oleh perampok. Tetapi H berhasil membunuh perampok itu dan temannya selamat. Di dalam aksi baku tembak H berhasil melumpuhkan satu lagi perampok dan mereka tersisa 2 orang. Karena sisa 2 orang perampok, Bullet membantu mereka dan dia menembak H, tetapi H cuman pura-pura mati karena H memakai baju anti peluru. Kemudian Bullet pergi dengan mereka.
Sesampainya di sana bosnya terkena tembakan di leher. Di saat Bullet dan temannya membawa uangnya bosnya mengeluarkan pistol karena bosnya tahu kalau anak buahnya akan membunuhnya dan ternyata benar anak buahnya membunuh bosnya. Walaupun bosnya udah mati, mereka tetap mengikuti rencana sebelumnya untuk memindahkan uang di mobil lain. Di saat Bullet sedang lengah, temannya yang bernama Yan langsung menodongkan pistolnya ke Bullet dan membunuh Bullet. Kemudian tinggal Yan sendiri lalu Yan pergi membawa uangnya. Di malam hari pada saat Yan di apartemen dia mendengar ada handphone berdering di dalam tas yang berisi uang, kemudian Yan terkejut kalau Ha masih hidup dan berada di sana. Lalu Ha menyuruh Yan untuk membaca catatan medis kematian anaknya dan Ha membunuh Yan seperti Yan membunuh anaknya. Ha menembak mulai dari hati, paru kemudian limpah dan terakhir jantung lalu Yan meninggal. Akhirnya dia dapat membalas dendam atas kematian anaknya. Selesai.